Teman-teman semua, belakangan ini sangat banyak fenomena perdebatan agama yang sangat diskriminasi terjadi pada media sosial. Kita sebagai umat Islam tidak bisa menyalahkan umat agama lain jika mereka mengkritik kita. Coba lihat dahulu agama kita. Bukankah banyak juga ulama kita, ustadz kita yang mengkritik sesembahan mereka, menyatakan di salib itu ada jinnya, lantas dengan kata-kata yang lain yang nggak pantas, kan begitu. Sehingga jika umat Kristen atau umat agama lain melakukan hal yang sama seperti kita lakukan waktu dahulu, nggak usah marah. Marilah kita berkaca, teman-teman semua. Ya. Kemudian juga banyak orang-orang Islam yang berpikiran jernih, akalnya maju, akalnya merdeka. Sebagaimana Syekh Panji Gumilang dan juga Buya Syakur, mereka Muslim, Islam taat. Tapi kenapa kalian benci, wahai umat Islam? Karena mereka hanya berbeda memiliki pemahaman. Kenapa kalian benci, bahkan kalian penjarakan? Kan begitu. Padahal sosok seperti mereka lah yang menjaga keutuhan Islam. Bukan seperti kalian. Kalian yang nggak bisa menjawab argumentasi, yang bisanya hanya menuduh sentimen, fitnah, hoax, lain sebagainya. Ya, gak usah bilang Islam itu indah, mohon maaf. Banyak orang Islam yang hanya berbeda pendapat dibunuh kok. Farak Fauda salah satunya. Kemudian orang-orang Syiah di Madura harus kehilangan rumahnya hanya perbedaan pendapat kok, perbedaan mazhab. Sampai sebegitunya kalian umat Islam. Sadar, ya, sadar diri. Benarkah Islam yang kalian jalankan itu adalah ajaran Islam yang utuh? Atau jangan-jangan hanya bentuk representasi para pemuka agamanya yang takut kehilangan cuan? Ya, oleh karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas menjawab berbagai kritik daripada saudara kita agama lain terhadap ajaran Islam. Ya, kenapa harus saya menjawab? Karena saya melihat orang-orang Islam ini, ya, konten kreator itu yang dia beragama Islam, kembali ke sunnah, pada nggak bisa jawab. Ya mungkin IQ-nya jongkok atau gimana kan? Mereka hanya bisa bilang, oh enggak, itu fitnah, itu hoax, dan sebagainya. Ketika diberikan data argumentasi, data yang valid melalui hadis dan sebagainya, oh mereka bisa apa? Lapor polisi dan sebagainya, menuduh dia telah melakukan penistaan agama. Innalillahi. Beda dengan kita yang kalian anggap sebagai orang-orang liberal, ya kan? Sekalipun kita liberal, tapi tujuan kita kenapa menggunakan akal, mengagungkan akal itu bukan dalam ranah untuk merendahkan Islam, tapi untuk kembali kepada ajaran Islam yang utuh. Gitu. Oleh karena itu, mari kita bahas, teman-teman semua. Rahayu, teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, jujur saya suka melihat daripada channel-channel perdebatan agama. Karena saya suka sekali melihat bagaimana kontradiksinya pemahaman agama Islam terhadap ajaran dan sumber hukumnya. Kan begitu. Dan juga saya sangat salut dan sangat berterima kasih kepada orang-orang Kristen, salah satunya. Kenapa? Karena mereka telah berupaya siang malam untuk mengkaji ajaran Islam. Sehingga mereka menemukan celah-celah yang dimana ini kontradiksi dengan konsep ajaran Islam itu sendiri. Kan begitu. Yang dimana kita sebagai umat Islam pun kita jarang baca-baca seperti itu. Kita hanya menerima dogma-dogma belaka tanpa mau kita mempelajarinya. Kan begitu, teman-teman semua. Pada pembahasan yang pertama, saya ingin membahas bahwa ada suatu ungkapan. Jika Al-Quran itu menyontek daripada Alkitab. Nah, begini teman-teman semua. Kedatangan Rasulullah SAW bukanlah untuk menghancurkan agama lain, tapi untuk menggabungkan seluruh agama menjadi satu kesatuan yang dinamakan dengan Islam. Bahwa Islam artinya menyerah pasrah, tunduk seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 62 dijelaskan, mau engkau itu orang Yahudi, Nasrani, orang beriman ataupun sabiin, jika engkau benar-benar beriman pada Tuhanmu, berbuat baik dan percaya akan hari akhir, maka surgalah balasanmu. Nah, inilah konsep reformasi yang dibawa oleh Rasulullah, kan begitu.
Rasulullah bukan menghapus ajaran-ajaran agama sebelumnya sepenuhnya, bukan. Rasulullah hanya ingin menegakkan kembali kepada tauhid, bahwa kita wajib menyembah Tuhan yang dimana dia itu menciptakan kita, bukan yang kita ciptakan. Oke? Kemudian, dalam Al-Quran juga dijelaskan kewajiban kita sebagai orang yang mengaku pengikut Rasulullah untuk beriman kepada kitab-kitab Allah yang lain selain daripada Al-Quran, yaitu Taurat, Injil, dan juga Zabur. Dalam hal ini, Al-Quran membutuhkan daripada kitab-kitab terdahulu, baik dalam Zabur maupun Taurat, ataupun Injil. Untuk apa? Untuk menjelaskan daripada keterangan ayat-ayat Al-Quran. Contoh penciptaan Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Dalam Al-Quran tuh gak ada penjelasannya. Maka diambillah oleh para ulama tafsir menggunakan apa? Alkitab. Oleh karena itu, janganlah kalian menganggap remeh Alkitab, wahai umat Islam. Janganlah kalian menganggap, oh Alkitab ini wajib kita tolak seutuhnya, karena dia telah bercampur tangan dengan tangan manusia. Gak boleh begitu. Rasulullah mengajarkannya apa? Ambillah yang dimana dia itu menambah keimananmu, dan tinggalkanlah jika dia itu bertentangan dengan keimananmu. Kan begitu. Kesimpulannya apa? Pada pembahasan yang pertama ini, bahwa Al-Quran itu tidak mengingkari kitab-kitab yang sebelumnya. Oke? Al-Quran juga membutuhkan daripada kitab sebelumnya untuk menerjemahkan, menjelaskan daripada makna ayat Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, ada kritikan yang menyatakan bahwa di salah satu channel sunnah Nabi, Nabi itu suka minum khamar, ya. Ayat Quran itu gak jelas. Kenapa? Padahal di ayat sebelumnya dibolehkan, kemudian dilarang. Ini maksudnya apa? Nah, ini harus saya jelaskan. Begini teman-teman semua. Dalam penurunan ayat Quran, dikenal namanya istilah sababun nuzul. Itu satu. Kemudian, Al-Quran itu setiap ayatnya Allah menurunkan ayat tersebut, tidak serta-merta langsung menurunkan, tidak. Tapi ada sebab akibatnya. Contoh terkait minuman keras. Dalam awal permulaan, ya, permulaan Islam, Al-Quran tidak melarang minuman keras. Al-Quran menyatakan bahwa dari perasan anggur itu ada manfaatnya kok buat orang lain. Contohnya untuk berdagang, memberikan hasil dan upah, dan itu baik kok rezekinya. Itu fase pertama. Fase kedua, ketika Al-Quran tidak melarang, maka adalah sahabat yang telah meminum khamar. Kemudian dia sholat. Ceritanya begitu. Nah, dalam sholatnya tersebut, dia bingung untuk membaca ayat. Karena khamar itu menyebabkan hilangnya akal. Sehingga dia sampai bingung ayat yang mana yang saya baca. Oleh karena itu, turunlah ayat kembali bahwa janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu sedang minum. Atau janganlah kamu melakukan sholat ketika kamu sedang minum. Nah, kemudian setelah itu, setelah berkembangnya akal pikiran manusia, maka turunlah ayat yang tegas dari Tuhan. Bahwa khamar itu najis, gak boleh kamu sentuh, dan haram juga. Kan begitu teman-teman semua. Dalam hal ini bisa kita pahami bagaimana proses penurunan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tidak turun serta-merta, enggak kok. Ayat Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur sesuai dengan ada kejadian apa ketika itu. Ini menunjukkan bahwa hukum itu lebih kuat untuk dipegang ketika ada sebabnya. Sama dengan di Indonesia. Ketika belum ada permasalahan hukum, maka tak akan muncul suatu undang-undang. Maka dikenallah asas legalitas. Segala sesuatu yang belum diatur dalam undang-undang, maka bolehlah dilakukan dan gak dilarang. Sama seperti itu dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ketika sudah terjadi sesuatu, adanya sabab musabab, barulah Tuhan turunkan peringatan. Alasannya itu ialah apa? Agar manusia ini bisa berpikir dan ketetapan Tuhan. Kenapa khamar dilarang? Oh ini loh, sebabnya merusak akal, dan sebagainya. Kan begitu. Sehingga dalam konteks ini, Allah senantiasa meminta umatnya untuk berpikir terutama dalam penurunan wahyunya.
Jadi kesimpulannya, kenapa ayat Al-Quran kalau dibaca menyeluruh banyak yang nggak jelas, lain sebagainya, karena Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran mengajak kita umat Islam untuk berpikir terhadap suatu ketentuan hukum. Ya. Kemudian yang ketiga, ada dikenal dalam Al-Quran itu namanya nasakh wa mansukh. Dalam ilmu ulumul Quran ada seperti itu. Artinya ayat yang dahulu telah ada dimansuhkan dengan ayat yang setelahnya. Artinya hukumnya itu diperbaharui, direvisi oleh ayat Tuhan sendiri. Ingat, oleh ayat Tuhan, bukan oleh hadis. Pembahasan selanjutnya, ini yang paling banyak ini mengkritik terkait sifat dan kepribadian Nabi. Saya tidak menyalahkan untuk saudara-saudara kita yang mengkritik, karena memang referensi yang diajukan adalah referensi yang benar, dan memang disepakati dipergunakan oleh umat Islam, oleh orang-orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau kata mereka itu, Al-Quran itu nggak sempurna kok kalau nggak ada hadis. Karena hadis itu untuk menjelaskan, untuk mengkhususkan, sedangkan Al-Quran itu nggak kok. Nah, ketika hadis dipegang kuat-kuat, orang agama lain, orang Kristen khususnya mempelajari daripada Al-Quran, maka bertemulah hal-hal kontradiksi. Kan begitu. Nah, yang pertama yang saya bahas dalam pembahasan yang ketiga, Nabi menikahi menantunya. Ya, mantan menantunya. Yaitu siapa? Zainab binti Jahasi. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Saudara-saudara kita di luar Islam menggunakan tafsir Al-Qurtubi. Yang ingin saya jelaskan pertama bahwa yang sakral itu hanya Al-Quran. Hadis juga nggak sakral. Tafsir apalagi? Kan begitu. Sehingga yang sakral itu hanyalah Al-Quran. Kemudian, teman-teman semua, daripada kisah Zainab binti Jahasi dan juga Zaid bin Harisah, ini memberikan dua konsekuensi hukum. Satu, bahwa anak angkat sampai kapanpun, ya, kecuali anak angkatnya itu ketika masih bayi, disusui, itu dia tidak akan menjadi anak kandung, tidak akan menjadi mahram. Sehingga menantu atau mantan istri dari anak angkat kita boleh dinikahi. Kenapa ada konsekuensi hukum seperti itu? Karena dalam tradisi Arab jahiliyah, anak angkat ini sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Padahal tidak ada pertalian darah, ya. Sehingga Tuhan menegaskan melalui ayat tersebut. Kemudian konsekuensi hukum yang kedua, bahwa sepupu itu boleh dinikahi, tidak masalah. Yang tidak boleh adalah apa? Saudara kita perempuan, kan begitu, atau anak dari saudara kita yang perempuan. Sedangkan sepupu menjelaskan kedudukannya bahwa dia bukanlah mahram dan boleh dinikahi. Begitu, teman-teman semua. Nah, apalagi Zainab binti Jahasi ini adalah sepupu yang sudah agak jauh daripada Rasulullah. Tidak satu kakek dia. Sehingga tidak masalah untuk dinikahi. Nah, itulah konsekuensi hukumnya. Sehingga dalam tafsir Al-Qurtubi yang dinukil oleh beberapa saudara kita, itu menunjukkan, mohon maaf, mereka itu Al-Qurtubi itu sangat banyak mengutip hadis-hadis Nabi, ya, yang dimana justru sangat bertentangan dengan akhlak sifat Nabi yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, yang dimana bahkan Al-Qurtubi memberikan pengecualian hukum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana daripada ayat tersebut dipahami oleh Al-Qurtubi, mohon maaf, kebolehan seorang laki-laki untuk menceraikan istrinya jika Rasulullah menginginkan. Ini kan sungguh ironi, teman-teman semua, ya. Makanya saya bilang berkali-kali yang sakral itu hanyalah Al-Quran. Kitab tafsir hadis itu nggak ada yang sakral kok. Semua itu buatan manusia kok, ya. Mereka menjadi sakral karena apa? Disandar-sandarkanlah kepada perkataan Muhammad, perbuatan dan ketetapan Muhammad, kan begitu. Padahal kalau kita baca jelas ayat di atas, Quran surah Al-Ahzab ayat 37, ketika Rasulullah berkunjung ke rumah Zaid bin Harisah, dan tidak ada anak angkatnya tersebut, yang ada hanyalah Zainab binti Jahasi. Kemudian Rasulullah memalingkan mukanya, seraya mengucapkan istighfar, kan begitu. Tapi kalau dalam tafsir Al-Qurtubi, mohon maaf, sangat ironi lah.
Ditambahkan bahasan kecantikan, keelokan, seks, dan sebagainya lah. Setelah daripada hal itu, Zainab binti Jahasy mengadukan kepada Zaid bin Harisah akan kejadian hal tersebut. Zaid bin Harisah berkunjung ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan istriku? Kata Rasulullah, apa? Tidak. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak, ya, dan berpendapat demikian kepada Zaid bin Harisah? Karena beliau menganggap Zaid bin Harisah ini sebagai anak kandungnya sendiri. Nah, maka turunlah ketetapannya tersebut bahwa mereka itu bukanlah anak kandungmu. Dan ternyata dalam prahara rumah tangga Zaid bin Harisah ini banyak terjadi pertentangan konflik. Karena apa? Karena tidak adanya kesetaraan. Zainab binti Jahasy seorang keluarga yang kaya raya, keluarga bangsawan, sedangkan Zaid bin Harisah berasal daripada budak sekalipun sudah diangkat. Kenapa ada bersih tegang seperti itu? Ya karena masih termakan oleh paham-paham jahiliyah, kan begitu teman-teman semua. Dan perlu dipertegaskan bahwa dalam ayat tersebut tidak ada Rasulullah meminta Zaid untuk menceraikan. Zaid menceraikan atas dasar kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, kesimpulannya pada pembahasan yang ketiga ini, bahwa sepupu bukanlah mahram. Yang kedua, anak angkat tidak bisa menjadi anak kandung, tidak bisa menjadi mahram. Oke? Yang ketiga, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah meminta Zaid untuk menceraikan. Sekalipun Tuhan sudah tahu isi hati Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, munculnya tuduhan atau kritikan kepada pribadi Nabi Muhammad sebagai seorang pribadi yang amat kasar. Berdasarkan apa? Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2010 yang diriwayatkan dari Aisyah, yang dimana hadis ini menceritakan ketika Rasulullah memukul Aisyah hingga dia merasa kesakitan. Sungguh hadis ini sangat sekali bertentangan dengan konteks akhlak mulia daripada Nabi Muhammad. Kok bisa sih Nabi Muhammad yang katanya akhlak mulia melakukan tindakan seperti itu? Pertanyaannya, ketika ada yang seperti ini, mana yang kita ambil? Hadis atau Al-Quran? Al-Quran yang menjelaskan akhlak-akhlak Nabi yang mulia, hadis yang hanya didasarkan oleh mereka kepada Nabi, ya, kemudian mereka meriwayatkannya justru merendahkan akhlak sifat Nabi dan bertentangan dengan Al-Quran. Mana yang kita terima? Hadis atau Quran? Kebenaran itu nggak bisa dua, hanya satu. Kalau kita membenarkan akhlak Nabi itu mulia, maka kita wajib menolak hadis-hadis Nabi. Tapi kalau kita membenarkan Quran, membenarkan hadis, ya mohon maaf, kalian harus terima lapang dada ketika Nabi kalian dihinakan. Dikatakan sebagai mohon maaf, Nabi yang berlaku kasar, memukul istri. Karena ada hadisnya. Makanya dari itu saya minta kalian itu pada sadar, pakai akal dalam memahami agama itu. Dalam hal ini, saya sendiri pun menolak seluruh hadis daripada Aisyah. Kenapa begitu? Karena syarat daripada perawi hadis adalah dia yang adil. Bisakah Sayyidati Aisyah dikatakan adil jika dia termakan dalam tahun fitnah ketika dia melawan Imam Ali? Bisa nggak? Kemudian yang kedua, bisakah Sayyidati Aisyah dikatakan adil? Sedangkan apa? Dia membenarkan tindakan ayahnya yang mengambil harta daripada Nabiullah Muhammad untuk diserahkan kepada Sayyidati Fatimah dan juga Imam Ali. Jadi ada suatu konflik teman-teman semua. Ketika Abu Bakar menjabat, ya, Imam Ali dan Sayyidati Fatimah meminta tanah yang dimiliki oleh Rasulullah sebagai warisan mereka. Dan apa jawaban daripada Abu Bakar? Beliau menjawab bahwa tanah ini adalah tanah milik umat dan wajib dikelola oleh siapa? Penggantinya Rasulullah, yaitu saya. Lalu dikuatkan oleh hadis menurut Abu Bakar bahwa Rasulullah tidak mewarisi apapun daripada hartanya untuk anak cucunya. Kemudian Sayyidati Fatimah yang cerdas menjawab, kok bisa begitu? Sedangkan dalam Quran pun Nabiullah Sulaiman mewarisi kerajaan daripada ayahnya Nabiullah Daud. Hadis dari mana itu? Saya nggak pernah mendengar perkataan itu keluar dari ayahku. Maka terjadilah persitegangan waktu itu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Ya.
Sehingga mohon maaf, ketika hadis-hadis seperti ini kita terima, berarti kalian juga menerima dengan lapang dada bahwa Nabi Muhammad kalian dikoreksi, direndahkan. Kalau saya jujur menolak hadis-hadis seperti ini. Kemudian hadis daripada Aisyah lagi yang menyatakan seorang perempuan itu boleh menyusui anak angkat laki-lakinya yang sudah dewasa. Dalam kasus Abu Huzaifah, para istri Rasulullah ini pada komentar, kok kamu bisa meriwayatkan seperti itu? Sedangkan saya ini nggak pernah loh mendengarnya seperti itu dari Rasulullah. Inilah suatu pertanyaan teman-teman semua. Kalau kita kritisi yang seperti ini, makanya nggak heran kalau teman-teman, saudara kita agama lain sangat kritis terhadap ajaran Islam. Ya karena kalian terlalu amat sering merendahkan agama mereka, akhirnya mereka mau tidak mau siang dan malam wajib mempelajari, mengkaji ajaran kita. Ketika bertemu kalian kepanasan, sadar dirilah kalian umat Islam ya, jangan baper. Kemudian teman-teman semua, kesimpulannya pada pembahasan ini yang menjelaskan terkait apa Nabiullah kasar dan juga Nabi membolehkan seorang perempuan istri itu menyusui anak angkat yang sudah dewasa. Saya katakan di sini dengan tegas bahwa itu bertentangan dengan akhlak Rasulullah. Kenapa? Karena yang pertama, terkait akhlak Rasulullah yang kasar. Ini sangat bertentangan dengan Al-Quranul Karim yang menyatakan bahwa khuluqin azim. Rasulullah memiliki akhlak yang azim, mulia. Bahkan Rasul pun diutus dengan apa? Dengan mengutamakan, memperbaiki akhlak manusia. Bagaimanalah bisa Rasulullah yang dikatakan akhlak mulia, memperbaiki akhlak manusia, justru dia melakukan tindakan yang sama. Oke. Kemudian terkait Nabi meminta istri dari Abu Huzaifah menyusui anak angkat yang telah dewasa itu, ini bertentangan dengan Al-Quran dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233 kalau nggak salah. Di mana bahwa orang menyusui itu dari balita sampai 2 tahun, itulah yang menjadikan dia sebagai mahram. Terlepas daripada itu tidak pernah menjadi mahram. Oke teman-teman semua, dari hal ini kita bisa pahami bahwa hadis-hadis Nabi yang merendahkan Nabi, yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim wajib ditolak. Silahkan kalau kalian marah, tapi ini demi menjaga nama baik Nabi dan juga untuk menjaga keutuhan Islam. Kemudian teman-teman semua, ada juga suatu hadis yang menjelaskan Nabi Muhammad memaksa sahabatnya untuk meminta mahar dari istrinya yang telah diceraikan. Ini sungguh bertentangan daripada Al-Quranul Karim yang dimana dalam Quran dijelaskan bahwa dalam berpisah itu ya wajib dengan cara yang baik dan apapun keperluan dia wajib dicukupi oleh suami. Kok bisa sih mahar diminta oleh sang suami? Silakan teman-teman buka hadis riwayat Abu Daud nomor 1901. Kemudian juga terkait Nabi transaksi budak ya. Ini jujur, kita harus melihat dalam konteks sejarah, konteks historis, yang dimana pada waktu itu memang transaksi jual beli perbudakan sangat sering terjadi. Dan memang dalam Quran pun belum ada penghapusan ayat perbudakan. Karena Al-Quran diturunkan sampai Al-Quran terakhir diturunkan kepada Nabiullah Muhammad, masih ada tradisi perbudakan. Oleh karena itu, kalau kita membaca sejarah dalam transaksi perbudakan, janganlah kita menggunakan standarisasi saat ini. Tapi gunakanlah standarisasi masa lampau, yang dimana masalah perbudakan memang diperbolehkan. Kan begitu. Sekalipun, kalau teman-teman baca dalam Al-Quran, sudah ada ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan, memberikan motivasi, memberikan semangat untuk apa? Untuk membebaskan manusia daripada perbudakan. Hanya saja teman-teman semua, umat Islam saat ini masih pada jahiliyah, pada jahil murakkab. Mereka nggak mau menghapus perbudakan dengan dalih apa? Oh Tuhan saya nggak menghapus kok. Kan bodoh sekali seperti itu. Padahal perbudakan dalam Al-Quran itu hanya sebagai ayat akomodir. Begitu juga poligami. Dan inilah yang menyebabkan Islam sangat dibenci oleh umat agama lain. Maka daripada hal itu kita wajib sadar teman-teman semua. Kita sebagai seorang muslim itu wajib cerdas kok. Ya. Janganlah kalian berpatokan inat dina indallahil Islam. Lantas kalian tambahkan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalian katakan, oh Islam itu sudah sempurna, Al-Quran itu sudah paripurna. Itu salah. Maksudnya adalah apa? Risalah yang diajarkan oleh Muhammad telah sempurna untuk umatnya saat itu. Sedangkan untuk umat saat ini, dengan berpedoman berlandaskan Al-Quran sebagai konsep hukum dasar,
Umat saat inilah mencari kesempurnaannya dengan apa? Dengan akal pikiran. Bukan dengan hadis. Hadis itu hanya produk hukum pada saat itu kok. Justru kekacauan saat ini terjadi karena apa? Karena hadis diterapkan. Padahal hadis adalah produk hukum pada saat itu. Oleh karena itu, kalau dalam hadis yang lain dikatakan, kalianlah umat manusia yang lebih paham terkait kehidupan kalian nantinya. Bukan dari saya. Oleh karena itu, Al-Quran tidak pernah mengatur hal-hal yang khusus, langsung menjurus itu nggak pernah. Al-Quran hanya memberikan garis merahnya dari setiap suatu permasalahan. Contoh homer, narkoba, dan sebagainya, diberikanlah garis merahnya, benang merahnya itu apa? Al-muskiru, yang memabukkan dan menghilangkan akal. Apakah sudah jelas yang saya jelaskan teman-teman semua? Pada intinya, kalau teman-teman semua tidak mau harkat martabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihinakan, direndahkan, maka tolaklah hadis-hadis. Sekalipun hadis sahih, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan akal kita, bahkan justru merendahkan akhlak Nabi, maka wajib kita tolak. Kemudian, dalam penafsiran Al-Quran, memang saya akui, untuk tambahan, bahwa dalam Islam tidak ada agama atau otoritas agama yang memiliki kewenangan untuk menstempel ini yang benar, itu yang salah, itu nggak ada. Justru Al-Quranlah yang menentang, melarang daripada perbuatan demikian. Lihat pada Quran Surah At-Taubah ayat 31, di mana Allah mengkritik daripada tindakan-tindakan orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang dimana adanya suatu daripada konsili-konsili gereja untuk memutuskan ketetapan secara sepihak dan tidak memperhatikan pertimbangan orang lain, itu nggak ada dalam Al-Quran. Justru sangat dilarang. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Bang Joseph dalam salah satu video, memang Islam nggak punya salah satu otoritas untuk menentukan ini benar itu salah. Enggak. Karena Islam itu mengajak kepada agama kebebasan berpikir. Sekalipun ada seorang ulama berfatwa, dalam Islam dibolehkan untuk dibantah fatwa tersebut. Nggak masalah. Ya, nggak masalah seperti itu. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya. Silahkan engkau baca kitab sucimu. Silahkan. Janganlah engkau turutkan perkataan para pemuka agamamu. Jangan. Islamlah yang melarang seperti itu. Jika pemuka agamamu berkata yang salah, sedangkan Al-Quran menentangnya, engkau justru mengikuti pemuka agamamu. Itulah perbuatan yang salah. Perbuatan yang benar adalah engkau kembali kepada Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, dalam ijtihad, dikenallah hadis Nabi ya. Ini untuk orang-orang yang masih suka pakai hadis. Bahwa Nabi pernah bersabda, barang siapa yang berijtihad, jika dia benar maka 2 pahala. Barang siapa yang salah dalam ijtihadnya, maka dia dapat 1 pahala. Hadis ini saya artikan sebagai apa? Semangat menggunakan akal dalam merumuskan suatu hukum yang bersumber daripada Al-Quran. Artinya semangat untuk kebebasan berpikir, semangat untuk memahami agamanya. Begitu loh. Oleh karena itu nggak ada namanya dalam Islam itu ketetapan sebagaimana MUI, sebagaimana apa lembaga Al-Azhar, itu nggak ada dalam Islam. Setiap orang yang memiliki kapasitas, memiliki ilmu, kecakapan ilmu, diberikan hak untuk berfatwa. Dan fatwa mereka boleh ditentang oleh orang lain. Begitu teman-teman semua. Semoga dapat dipahami. Wallah muwafiq illa aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.